Ya, mana mainannya? Ya Allah, bando apa ini?
Untuk pelajaran ibu cerita dulu ya. Oke. Tadi Renita sudah jelasin ya, karya fiksi itu adalah cerita karangan. Teman-teman, karya fiksi itu dari khayalan penulis, bukan dari cerita nyata. Ya, anak-anak, karya fiksi itu cerita karangan, bukan dari cerita nyata. Meskipun ini karangan, dia itu memiliki pesan moral. Teman-teman anak-anak, ya. Nih, contoh-contoh dari karya fiksi. Tuh, ada apa? Novel apa yang sering kalian baca? Yang suka kalian Cinta-cintaan. Novel cinta-cintaan. Dongeng manusia. Nih, teman-teman, cerpen itu adalah cerita pendek. Walaupun cerita pendek ini, teman-teman, pasti ya, ibu tebak kalian tuh jarang yang hafal judulnya. Coba ada yang hafal judul cerpen? Apa? Kita punya cerpen. Kamu yang sudah bikin cerpen, Bipta. Masya Allah, anak ibu keren, ternyata kamu berprestasi ya. Bikin cerpen buat karya ya. Selanjutnya dongeng. Kancil itu binatang, jadi masuknya ke cerita. Nah, dongeng apa? Maling kuda. Maling merah putih. Maling kuda apa? Nah, satu nih teman-teman. Iya, sebentar, aku sudah pernah jelasin ya. Bedanya bukan salah, ibu kamu itu kurang tepat ya. Bedanya dongeng dengan legenda yang tadi disebutin Atun, ya Badi Atun yang disebutin sama Karin, itu masuknya ke legenda. Bedanya dongeng dengan legenda itu, kalau dongeng itu sepenuhnya itu cerita nyata ya, hanya khayalan. Tapi kalau legenda dia itu khayalan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat. Kayak batu menangis, emang ada batu menangis? Itu hanya keyakinan. Ya, kayak maling undang itu bukan orang yang ditutup jadi batu, tapi masyarakat di sana itu mempercayainya. Jadi kalau legenda itu Maling undang itu sama bapaknya ya, Bu? sama ibunya Badi aku. Kamu baca legenda dari mana ini? Aku apa? Hal azim ya. Ya, aku ini suka bikin cerita sendiri. Cerita apa yang kamu suka? Cerita azab. Cerita apa? Bener, apa azab kubur kamu sering baca? Azab kubur. Ini loh, azab kubur apa? Yang bahasa bulan. Lanjut ya, selain cerita fiksi, ada juga karya non fiksi. Baca. Andur. Satu orang. Ada Esti aja, kamu mulut. Apa? Ayo. Karya non fiksi itu Ayo dengarkan ya. Nah, ini mainan kamu. Sini. Ibu, mana saya ibu? Satu. Iya, siap. Karya non fiksi itu adalah teks yang didasarkan pada pengetahuan, imajinasi atau rekaan. Iya, betul anak-anak. Jadi non fiksi itu bukan cerita nyata, bukan cerita fiksi. Ya, rekaan, ada yang tahu rekaan? Nggak tahu. Apa tuh? Sesuai naskah. Ada yang tahu ceritanya? Tidak benar-benar Ayo. tadi. Betul, maklum pindah banget. Oke, contoh-contohnya. Coba apa aja? Kasih tahu. Tuh. Berita. Berita apa nih? Salah satu contohnya berita. Berita apa yang terbaru? Oh, situ. Ayo, yang jadi dikritik oleh siswa
Betul ya. Mas Antam Bu lagi naik Bu. Ya Mas Antam lagi naik apa lagi? Capek lagi mana? Bawang. Bagus ya Putri ya, tahu harga sembako dia. Dia kamu bukan di kamu sendiri ya? Kamu sudah banget nggak? Kamu tahu harganya? Gojek. Kilo gojek bukan bohong. Pasang sekilo 20.000 itu mah capek busuk kali goceng sekilo. Jangan beli. Ada berita terbaru nih. Anak dibakar pacar ibunya tuh ada. Di mana ya? Di kosan kita. Yang sini Bu, yang di mobil Sintang City Bu, mayat Bu. Astaga, Bapak. Iya, Bu, mayat Yang mobil Bu. Enggak apa-apa, SPBU. Iya Bu. Terus yang kedua ada biografi apa yang pernah kalian baca? Soekarno. B.J. Habibie. Ganjar. Karya ilmiah. Apa? Yang kita buat jurnal. Benar tuh saja. Pelajaran. Nah. Betul. Jaga itu apa? Betul. Ini termasuk. Ya, karena ini cara untuk membuat cerpen, bukan cerpen. Yang ada ilmunya ya Bu ya? Iya, ada panduannya. Oke ya. Iya. Sekarang Ibu akan mengatasi teman-teman ya. Sambil ini Ibu akan menceritakan cerpen. Ya. Ibu itu kan tadi nih di dalam karya fiksi itu ada yang namanya karakter. Siapa yang tahu karakter? Karakter itu kayak Siapa saya kan yang tokoh. Iya, Karakter itu tokoh. adalah seseorang yang memerankan tokoh di dalam cerita tersebut. Betul. Karakter itu sifat Bu, sifat juga Bu. Iya, betul. Tokoh, mana Usus? Benar ya anak-anak. Yang kedua itu ada yang namanya latar. Latar. Apa baca? Latar adalah tempat kejadian suatu Waktu juga bisa dibuat. alami dalam novel atau cerpen. Selain tempat apa lagi? Waktu suasana Bu. Ibu pinjam sebentar. Lagi belajar. Oke, saja nih. Karena kalian seperti udah para paham, Ibu bentuk dalam sebuah cerita pendek ya tentang penjual usus goreng yang Jisoo nih, dengerin nanti Ibu kasih pertanyaan ya. Jisoo adalah seorang Ayo, sebentar dengarkan dulu, Ibu tidak akan mengulangi ya. Jisoo adalah penjual usus Jisoo adalah anak yang rajin dan jujur. Sebelum dia berangkat sekolah, dia sudah memastikan membawa dagangan usus goreng buatannya sendiri. Setelah sampai di sekolah, ia akan menitipkan ke ibu kantin agar teman-teman bisa membelinya. Usahanya pun tak sia-sia. Banyak anak-anak yang menyukai usus goreng buatannya, termasuk sahabatnya Walid dan Dewi yang tak pernah absen untuk membeli dagangannya. Nah, dalam penggalan cerita pendek tersebut, sebelum ya, sahabat anak-anak ya, dalam cerita pendek tersebut, siapa saja tokoh gimana marah? Enggak apa-apa,
Tolong ibu anak-anak. Terima kasih ya. Ya Allah, saya gak banget ibu. Oke, saya ya. Ini satu kelompok. Siapa aja tuh? Kita baris. Udah aku berdua dong ya. Aku. Berdua dong. Satu kelompok. Ini boleh aku main bau. Ini satu kelompok. Ibu. Ini yang di sini satu kelompok. Ini ada yang lain. Saya mana? Coy. Ayo anak-anak. Anak isi, dengarin diri dulu ya. Yang kalian kerjakan itu hanya nomor 1 dan nomor 2. Oke? Oke. Yang kalian kerjakan itu nomor 1 dan nomor 2. Oke. Pulpen, sebentar. Jangan yang sebawa anak-anak yang bawa pulpen dulu. Kalau habis jadi tidak besar. Boy, itu siapa yang isi depan? Udah bu. Bu, ini kan cuma satu kertas. Siapa cepetnya? Bu, kertasnya apa ya bu? Bu, kertas kita nggak ada. Nah ini barang kan? Ini dulu saya masih ngomong lagi ke mereka. Ini sebaris ini. Oh, kita nggak dianggap berarti sini bu. Kertas lagi deh bu, kertas lagi. Ya udah bu. Kita berarti kita Mungkin kalian tuh lagi rajin ya. Siap udah mungkin. Baik, siapa yang udah? Belum. Ibu mau nanya bu. Jangan siapa? Ibu yang diisi nomor berapa? Nomor 1, 2 anak-anak. Bu, apa yang terjadi? Ayo siapa lagi yang udah selesai? Tuh anak-anak, dalam membaca cerpen itu jangan dibaca semuanya, tapi dibaca soalnya dulu biar langsung selesai tuh. Kalau lagi ujian baca soalnya dulu, jangan baca bacaannya. 1 sampai 2 doang. Iya, 1 sampai 2 saja ya. Udah bu. Mana ini? Ini pakai kelompok juga. Oke, namain kelompoknya. Ini siapa nih? Kita kelompok Ayo kelompoknya siapa? Ibu. Oke, terima kasih. Oke, namanya siapa? Ayo, oke.
Kebetulan saya kerja dari kelompok usus goreng. Oleh kami sangat berharap mendapat ususnya goreng bukan sih. Tapi dari kelompoknya rumah aja. Nih pertama pertanyaannya siapa tokoh utama? Pasti teman-teman tahu siapa? Ranu. Jawab kelompok saya itu. Betul. Pertanyaan kedua. Apa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut? Randu menonton. Itu saya kasih tahu tadi. Itu pertanyaan ini Bu. Randu tuh nonton ini pertunjukan sulap. Salah. Itu yang Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau maju nggak? Minta Bu, tidak ada. Ayo, minta maju. Minta saja. Nama kelompok kamu juga. Si cantik. Oke. Kamu ada canggih sih. Oke, ayo dibacakan. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Salah. Yang kedua, apa yang terjadi pada tokoh cerita? Jadi si Randu ini merasa tertipu karena ternyata Pak Tom itu tidak punya kekuatan super. Betul. Iya, terima kasih Minta. Emang iya? Ya kalau nggak itu yang di belakang makan. Yang di belakang makan, ya. Oke, Ganda. Ibu Kak taruh di kantong. Ibu itu makanannya ingetin dulu buat ibu. Tenang aja Renita, ibu jaga ya. Dah. Oke, pelajaran sudah selesai ya. Waktu ibu sudah habis. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Triabu. Ya, udah siap. Aisyah. Kesimpulannya. Saya. Siapa yang maju? Saya. Ulang. Ibu itu 1, 2, 3 ya? Belum. 1 2 bisa makan 3 dulu. Ibu atau 3? Sabar. Kamu hari ini udah banyak hadiah badiatun. Ibu tetap. Hadiah bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan dari udah nanti dikasih pada bagian pada siang hari ini mengenai teks apa Bu? mengenal karya fiksi ya teman-teman. Hari ini kenalan dulu Anissa. Jadi buku itu bukan buku apa sih, teks itu bagiannya dua, ada fiksi dan non fiksi. Kalau misalnya fiksi itu biasanya itu berisi tentang hayalan teman-teman, atau yang tidak masuk akal deh di pikiran manusia. Tapi kalau misalnya fiksi itu yang real atau benar-benar terjadi. Non fiksi. Kalau misalnya fiksi itu biasanya nih ya, novel, cerpen, fabel, dongeng, legenda. Tapi kalau misalnya fiksi itu karya tulis, buku pelajaran. Non fiksi galau banget nih. Apa tuh? Apaan sih? Non fiksi. Pakai TKS, karya tulis, skripsi itu non fiksi. Ya jadi berisi tentang ilmu pengetahuan yang benar-benar sudah. Dapat khusus. Udah. Bu, ada Ibu katanya ada kilo. tadi yang gede. Anak-anak sejak kapan ibu bilang ke kamu yang besar? Ayo duduk. Ya duduk kembali Alika. Ayo duduk yang rapi. Ya, ibu sudah memberi pembelajarannya. Ya ibu simpulkan karya fiksi itu berupa cerita kayak